Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan belajar pelajaran yang ke-7 triwulan 1 tahun 2021, tubuh kebangkitan versus tubuh jasmani. Diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 58. Akan saya bacakan. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam pekerjaan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Banyak budaya di dunia ini yang menunjukkan bagaimana prinsip tentang kematian dan pemakaman. Kalau di Bali ada trunyan, jadi mayat ditaruh saja di bawah pohon, itu nggak akan busuk, akan seperti itu, dekomposisinya akan lama. Demikian juga kalau di Toraja ditaruh di gua-gua, kalau yang di Batak dibuatin tugu yang gede, kalau yang di kaum Chinese atau Tionghoa lebih unik lagi, waktu meninggal dibawain bekal, dibawain rumah-rumahan dari kertas, dibawain mobil-mobilan dari kertas, dikasih uang dalam bentuk kertas terus dibakar untuk menjadi bekal bagi orang yang sudah mati tadi di dalam kekekalan. Jadi semuanya itu budaya tentang kematian dan pemakaman itu mempercayai, semua orang di dunia ini rata-rata mempercayai bahwa ada sesuatu di balik kematian. Setelah kematian itu bukan artinya selesai, tapi ada kehidupan setelah kematian. Jadi sebenarnya semua tahu bahwa bukan hanya di dunia ini saja orang itu harus menjalani kehidupan, tapi setelah dia meninggal masih ada yang harus dia jalani. Ya. Itu budaya tentang kematian dan pemakaman. Nah, bagaimana ajaran Alkitab tentang tubuh kebangkitan? Saya akan bacakan dari Lukas pasal 16 ayat 22 sampai 23. Ini tentang kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dari Lukas pasal 16 ayat 22 sampai 23.
Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Di sini orang kaya dan orang miskin yang namanya Lazarus itu sama-sama mati dan sama-sama dibawa oleh malaikat. Satu dibawa ke atas ketemu sama Abraham, terus yang satu lagi dibawa ke bawah menderita sengsara di alam maut. Dan orang kaya ini masih kenal, oh itu Lazarus. Orang Lazarusnya juga kenal, oh itu ada orang kaya yang masih hidup. Lazarus duduk di pintu gerbangnya tapi nggak dikasih makan ya. Terus dua-duanya juga kenal sama Abraham, padahal mungkin waktu hidup di dunia mereka nggak pernah ketemu yang namanya Abraham. Artinya apa? Saat nanti setelah kematian ada tubuh kebangkitan, dan itu semua bisa mengenali, oh ini Abraham, oh ini Lazarus, oh ini orang kaya gitu kan. Semua bisa mengenali dengan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Demikian juga Yesus pernah mengajarkan di Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29. Saya akan bacakan Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, suara Tuhan. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Semua orang yang dalam kuburan akan bangkit. Satu akan menjalani hidup yang kekal, satu akan menjalani kekekalan dalam penghukuman. Jadi ini di dalam Yohanes diceritakan bahwa Yesus sudah mengingatkan bahwa nantinya akan ada sesuatu setelah kematian, bukan selesai ya. Jadi sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya nggak perlu galau, nggak perlu gelisah untuk masa depannya. Kembali saya akan bacakan dari Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Kenapa kok sebagai orang yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat nggak perlu gelisah atau nggak perlu takut, khawatir? Saya akan bacakan ya dari Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita semua, orang yang sudah percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saat di dunia ini, sudah menyediakan tempat di dalam kekekalan. Tubuh kebangkitan versus tubuh jasmani. Kesimpulannya, kadang kita lupa bahwa ada tubuh kebangkitan. Kita itu fokusnya sama tubuh jasmani terus. Padahal tubuh jasmani atau hidup di dunia ini sifatnya sementara, tidak kekal. Fokuslah pada kehidupan kekal, pada hidup kekekalan dengan tubuh kebangkitan. Hidup dalam kekekalan itu bisa dimulai dari saat ini, dihidupi dalam perbuatan sehari-hari, bagaimana kita fokus pada hidup kekekalan itu. Penerapannya, berusahalah lakukan perintah Tuhan kapanpun, dimanapun, baik atau tidak baik waktunya. Karena itu tadi, tubuh jasmani kita, hidup kita di dunia ini hanya sementara, tapi yang setelah itu ada sifatnya kekekalan. Mari kita fokus terhadap hidup kekekalan, dan tugasnya kita nanti di surga adalah memuji serta memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.